Kalau kita ngomongin Banda Aceh, mungkin yang langsung kepikiran itu soal ketangguhannya menghadapi bencana ya. Tapi, gimana kalau ternyata cerita sesungguhnya itu adalah tentang sebuah kerajaan adidaya yang pernah mengendalikan salah satu jalur perdagangan paling penting di dunia? Yuk, kita kupas tuntas warisan abadi dari kota ini. Lihat gambar ini deh. Ini jauh sebelum ada peta modern seperti sekarang. Banda Aceh itu udah jadi pusatnya dunia. Gambaran dari abad ke-18 ini nunjukin bukan sekedar pelabuhan biasa, tapi sebuah gerbang global yang super sibuk. Nah, disinilah cerita yang sebenarnya dimulai. Sebuah kisah tentang kekuasaan, tentang rempah yang harganya selangit, dan soal identitas yang gak lekang oleh waktu. Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana semua kekuatan ini datang? Untuk bisa paham, kita harus mundur dulu ke akarnya. Fondasi Banda Aceh itu dibangun di atas pilar yang, wah, kuat banget, keyakinan. Disinilah identitasnya sebagai Serambi Mekah lahir dan terbentuk. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Banda Aceh itu bukan cuma kota tua, tapi kota Islam pertama dan tertua di seluruh Asia Tenggara. Fact ini aja udah nunjukin kalau kota ini adalah titik nol, titik awal penyebaran Islam di kawasan kita. Sebuah pusat spiritual yang perannya luar biasa penting. Nah, karena identitasnya yang kuat banget inilah, Banda Aceh dapat julukan yang sangat terkenal, Serambi Mekah. Dan ini bukan sekadar julukan puitis loh. Secara harfiah, kota ini benar-benar jadi teras depan menuju Mekah. Jadi tempat para cendekiawan belajar dan jutaan jemaah haji dari seluruh Nusantara singgah sebelum menempuh perjalanan laut yang panjang. Dan kalau kita bicara soal Serambi Mekah, inilah jantungnya, Masjid Raya Baitur Rahman. Ini lebih dari sekedar tempat ibadah. Bangunan ikonik ini tuh saksi bisu pasang surutnya sejarah kota. Sekaligus simbol keimanan warganya yang nggak pernah padam. Keren banget. Nah, dari fondasi spiritual yang super kokoh tadi, lahirlah sebuah kekuatan politik dan militer yang sangat disegani. Inilah era keemasan Banda Aceh, saat kota ini jadi ibu kota dari sebuah kesultanan yang luar biasa perkasa. Proses kebangkitan kesultanan ini nggak instan ya, jadi bibit-bibitnya itu sudah ada sejak abad ke-14. Terus di awal abad ke-16, Banda Aceh diresmikan sebagai ibu kota. Dan puncaknya, itu terjadi di awal tahun 1600-an di bawah komando seorang sultan yang legendaris banget, Sultan Iskandar Muda, yang sukses membawa Aceh ke panggung dunia. Dan biar kita kebayang skalanya, ini penting banget. Kita ini bukan lagi ngomongin kekuatan regional doang loh. Pada masa jayanya, Kesultanan Aceh itu berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa lain, jadi salah satu dari 5 kerajaan Islam terkuat di seluruh dunia. Pengaruhnya terasa dari Selat Malaka sampai ke Eropa. Terus, apa sih mesin penggerak kerajaan raksasa ini? Jawabannya simpel, perdagangan. Dan lebih spesifik lagi, ada pada satu komoditas yang bikin seluruh dunia rela berlayar ribuan mil cuma buat dapetinnya. Bayangin aja, ada satu hasil alam dari sini yang harganya selangit sampai jadi motor penggerak ekonomi global pada masanya. Sebuah komoditas yang dicari-cari banget sama bangsa Eropa. Dan komoditas itu adalah lada. Iyap, lada. Bumbu dapur yang sekarang mungkin biasa aja buat kita. Tapi dulu, lada itu adalah emas hitam. Pelabuhan Banda Aceh ini memonopoli perdagangan lada dunia, dan karena permintaan yang gila-gilaan dari Eropa, kota ini berubah jadi salah satu pusat ekonomi terkaya di planet ini. Luar biasa kan? Visi global Sultan Iskandar Muda ini kelihatan banget dari nama yang dia kasih buat kompleks istananya, Darud Dunia, yang artinya Taman Dunia. Ini bukan cuma nama keren, tapi sebuah statement yang nunjukin ambisinya. Bahwa Banda Aceh bukan cuma pusat kekuasaan, tapi sebuah panggung dunia yang megah dan kosmopolitan. Tapi, ya namanya juga sejarah. Nggak ada kerajaan besar yang selamanya ada di puncak. Babak berikutnya adalah ujian paling berat buat Banda Aceh. Sebuah era perjuangan panjang melawan kekuatan asing demi mempertahankan jati diri mereka. Kalau mau lihat dampak kolonialisme, salah satu cara paling gampang itu dari perubahan nama. Waktu Belanda menguasai kota ini, mereka langsung ganti nama Banda Aceh jadi Kutaraja. Ini bukan sekedar ganti nama ya, ini adalah upaya sistematis buat memutus hubungan kota ini dengan masa lalu kesultanannya yang gemilang. Tapi api semangat kota ini tuh nggak pernah bisa dipadamin.
Setelah Indonesia merdeka, ada gerakan kuat untuk mengembalikan identitas aslinya. Dan puncaknya, pada tahun 1962, nama bersejarah Banda Aceh akhirnya resmi dipulihkan. Ini momen simbolis banget, seolah kota ini kembali ke akarnya, ke jati dirinya. Nah, kembalinya nama itu seolah jadi penanda dimulainya babak baru era modern. Sebuah era di mana Banda Aceh sekali lagi harus mendefinisikan ulang dirinya, membangun kembali, dan membuktikan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan zaman. Di era modern, kota ini memang menghadapi ujian paling ekstrim di tahun 2004. Tapi, yang luar biasa, itu bukan akhir dari cerita. Justru, dari puing-puing, lahir sebuah babak baru. Semangat gotong royong dan pembangunan yang dahsyat muncul, nunjukin DNA ketahanan yang udah tertempa selama berabad-abad. Semangat Banda Aceh modern itu tergambar banget di pemandangan kayak gini. Di satu sisi, kita lihat ada gunungan, sebuah warisan agung dari zaman Kesultanan. Nah, di sisi lain, ada replika pesawat Dakota, simbol kontribusi Aceh pada awal kemerdekaan Indonesia. Ini benar-benar potret sempurna sebuah kota yang sangat menghormati warisannya, sambil terus menatap dan melangkah maju ke depan. Jadi, kalau kita rangkum, kisah Banda Aceh ini kan kaya banget ya. Terjalin dari benang-benang sejarah kerajaan, kekuatan perdagangan global, perjuangan tanpa henti, dan pastinya ketahanan yang luar biasa. Ini bikin kita mikir ya, apa sih yang bisa kita semua pelajari dari masa lalu mereka yang begitu hebat untuk membangun masa depan kita sendiri yang lebih kuat?